ini pas online juga, tapi waktunya itu tetap waktu kuliah gitu, maksud saya. Cuma mungkin nggak full. Kalau ini kan kelasnya soalnya memang ada 5 kelas ya. Jadi saya juga agak keteteran. Jadi memang kemarin emang dibuat 5, tapi sebenarnya bisa 2 apa 3 kelas gitu. Jadi apa namanya, Anda bisa milih gitu di antara kelas tersebut gitu, yang bisanya yang mana gitu. Apa gitu aja ya? Daripada malam, kalau malam kena ini ya, kena apa namanya, kena praktikum ya. Untuk saya sendiri mungkin mungkin bisa-bisain mungkin ya Bu ya. Untuk rekan-rekan yang lain mungkin belum tahu, mungkin ada yang lebih sibuk lagi nanti Bu dengan matkulnya. Makanya. Kalau yang kelas E sudah saya iniin sih, bisa kemana aja karena cuma sedikit ya kalau kelas E. Nanti kalau ini ya udah nanti kuliahnya mungkin sesuai dengan itu aja ya, nggak sesuai dengan jadwal gitu ya. Tapi kalau sesuai dengan jadwal kadang-kadang kena praktikum juga ya. Kalau sudah sesuai dengan jadwal KRS, nggak kena praktikum. Paling Soalnya kalau kadang-kadang saya sendiri sih, kemarin tuh ada tahanan pangan ya Bu, itu dilakuinnya di atas jam 8 malam Bu, semuanya bisa ikut itu kalau itu. oh Di atas, gitu. Bisanya di atas jam 8. ya mungkin untuk rekan-rekan lainnya nggak sibuk karena kan ada praktikum ya Bu ya sampai malam Praktikum itu sampai jam berapa sih paling 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 malamnya sampai jam 8? tergantung praktikannya Bu, bisa lebih larut lagi, bisa di awal lagi. Ada praktikum Bu, yang sampai jam 9 Bu untuk shift 5-nya. Itu praktikum FDM Bu. Ya betul Itu Bu. sampai malam juga ya. Itu hari apa? Bisa bisa hari apa aja ya itu juga. Iya Bu, bisa hari apa aja. Oke oke. Ya udah nanti kalau yang transformasi Laplace saya usahakan untuk offline, cuma ya mungkin kalau pas yang kebentur Ibu lab meeting berarti ya nanti Ibu apa namanya umumkan, jadi Anda bisa ikut kelas lain gitu aja ya. Oke, makanya sebelum kuliah Ibu akan share dulu materinya gitu. Jadi Anda bisa belajar atau baca-baca gitu ya. Jadi biar ada bahan untuk yang mau ditanyakan gitu. Soalnya kalau Anda sudah baca duluan itu biasanya nanti Anda akan menemukan sesuatu yang Anda nggak ngerti gitu. Tetapi kalau belum baca, maka ya lewat-lewat aja, nanti apa namanya ketahuan nggak ngertinya itu setelah belajar gitu. Sedangkan mau nanya sudah kelewat gitu ya. Oke, oke, nanti Ibu pikirkan yang itu ya untuk jadwalnya lagi. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Boleh Bu, lanjutkan. Sudah terlihat perubahannya. Sudah Bu. Belum. Nah, di sini tadi kan diagram blok dengan sistem tertutup ideal ya. Artinya tertutup ideal itu tidak ada gangguan ya. Nah, ini kalau yang
selanjutnya ini adalah membahas tentang sistem loop tertutup dengan gangguan. Ya. Nah, di mana gangguannya ini Anda bisa lihat di sini perubahannya ya. Di sini ada input. Jadi inputnya dua, ada input referensi RS ini ya. R fungsi S ini adalah input referensi. Dan ada input DS. Ya. DS ini adalah input gangguan ya atau disturbance. Hanya ditulis D, disturbance. Nah, di sini Anda perhatikan, di sini ada disturbance ini, summing junction-nya ini di sini plus, di sini plus minus ya. Jadi yang sinyal feedback-nya adalah BS. Ini kan ada dua input ya. Nah, bagaimana jika kita mencari fungsi transfer dari sistem tersebut yang mempunyai dua input, yaitu input referensi dan input disturbance. Ya, di sini. Nah, jika terdapat dua input, ya, maka tiap input dapat diperlakukan independen. Ya, artinya kalau mencari fungsi transfer terhadap input referensi, maka input disturbannya dianggap tidak ada atau 0. Ya. Nah, sedangkan kalau mencari fungsi transfer terhadap input disturban, maka input referensinya dianggap 0 atau tidak ada. Itu ya. Jadi dilakukan dua perhitungan, lalu nanti digabungkan. Ya. Jadi maka tiap input dapat diperlakukan secara independen, jadi terpisah, ya, berdiri sendiri. Nah, output yang berkorespondensi pada tiap input dapat dijumlahkan untuk menentukan output sistem secara keseluruhan. Nah, setelah kita dapatkan output terhadap input referensi dan output terhadap input disturbance yang sudah kita dapatkan, maka output terhadap input referensi dan output terhadap input disturbance itu kalau sudah kita dapatkan masing-masing sendiri-sendiri, maka nanti output totalnya itu adalah penjumlahan antara fungsi transfer dua tersebut ya. Kita lihat. Jadi kalau modelnya seperti ini, agak susah ya gambarnya. Ini dijadikan, sebentar. Ini ada dua sistem seperti ini ya. Yang pertama saya pakai yang hijau ini. Ini adalah sistem terhadap input referensi. Ini ya. Ini dianggap 0, kita tabrak aja. Nah, modelnya begini. Ya. Dan sedangkan terhadap output terhadap input disturbance, coba saya berikan yang warna lain. Warna apa ya? Ini. Terhadap input disturbance itu kan modelnya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi modelnya seperti itu. Coba nanti kita lihat. Jadi nanti yang hijau dicari dulu fungsi transfernya, nanti mencari fungsi transfer yang ungu gitu loh maksudnya ya. Yang kita lihat ya, coba.
Nah, itu tadi gambarnya itu. Coba saya. Nah, ini adalah fungsi transfernya. Fungsi transfer ini yang pertama ini terhadap disturban. Jadi YD ini adalah output. YD ini output terhadap disturban dibagi input disturbannya sama dengan G1S ditambah dibagi 1 plus G1S dikali G2S dikali HS. Karena tadi itu ya urutannya modelnya. Nah, ini nanti Anda perhatikan dengan gambar ini. Nah, ini yang tadi saya gambarkan. Sedangkan respon output terhadap input referensi, jadi YR, ya itu output terhadap input referensi. Kalau YD adalah output terhadap input disturbannya. Nah, itu sama dengan ini. Nah, ini total respon itu dijumlahkan. Dijumlahkan sehingga hasilnya seperti ini. Ini nanti Anda coba sendiri ya. Dengan tadi bagaimana yang menentukan ini tadi Anda harus tahu. Nah, ini tadi ya. Tahu FFTL, OLTF dan CLTF. Nah, ini Anda menggunakan CLTF ya. Nah, dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi. Tahu ya? Yang ini loh. Jadi ini kalau dipecah itu kan tadi ini outputnya output per input ini ya. Sama dengan G2. Ya, kalau yang berdasarkan ini kan ininya cuma satu ya, yang FFTF-nya cuma satu. Loh, ini kan. Ini per ini dibagi satu dikali ini dikali ini dikali ini kan semua ya. Anda perhatikan. Sedangkan kalau input referensi kan ininya ada dua yang FFTF-nya. G1 dan G2 kan FTF-nya ini. Dibagi dengan 1 ditambah G1, G2 dan HS. Jadi yang penyebutnya sama ya. Karena banyaknya komponen itu. Sehingga hasil respon output total itu dijumlahkan. Yaitu output berdasarkan referensi ditambahkan output berdasarkan disturban. Hasilnya seperti ini. Ini nih, ada yang masih bingung, ini jangan sampai bingung. Kalau Anda bingung, Anda nggak bisa ngerjain. Nah ini ya. Ini khusus untuk loop tertutup tadi ya. Harus kenal FTF, OLTF, dan CLTF. Oke, coba di ini dulu sebentar. Ibu mau minum dulu.
Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan ya. Untuk aljabar diagram blok. Jadi diagram blok itu kan nanti kalau misalkan Anda melihat suatu rangkaian sistem, nah itu biasanya nanti Anda kalau misalkan mau menganalisisnya, maka harus disederhanakan dulu blok-blok diagramnya gitu ya. Nah, cara penyederhanaan dari diagram blok tersebut itu mempunyai aturan gitu ya. Aturan yang disebut sebagai aturan aljabar diagram blok. Sehingga apa namanya nanti aturan tersebut itu dapat diterapkan untuk menyederhanakan dari diagram blok yang kompleks gitu ya. Nah, aturannya yang pertama adalah diagram blok, yaitu aturan seri. Ya. Aturan seri ini adalah diagram blok yang tersusun secara seri. Ya. Anda perhatikan misalkan ini ada RS, mau ini ada YS. Di antara RS dan YS ini ada komponen-komponen yang disusun secara seri. Yang mempunyai fungsi transfer G1S, G2S, dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan fungsi transfer dari model diagram yang disusun secara seri tersebut? Maka fungsi transfernya adalah kita kalikan. Jadi kalau dia disusun secara seri, maka tiap fungsi transfer tiap komponen itu akan dikalikan ya, dikalikan seperti ini. Jadi GS totalnya itu adalah penjumlahan dari GS yang ada yang tersusun secara seri. Nah, itu ya. Itu kalau seri. Bagaimana kalau susunannya adalah paralel? Kita lihat kalau susunannya paralel seperti ini ya. Ini adalah susunan paralel. Jadi kalau ada paralel, ini Anda perhatikan ini ya. Anak panahnya. Jadi kalau anak panahnya paralel itu mesti terhubung dengan summing junction. Ya, di ujung satunya ini ada summing junction. Jadi sini ada titik apa namanya? Titik cabang gitu ya. Dia akan bercabang. Ini G1, G2, G3 dan selanjutnya nanti dari percabangan itu akan dihubungkan kembali, dijumlahkan kembali dalam suatu summing junction seperti ini. Nah, itu dan arahnya ini arahnya ke kanan ya. Arahnya itu apa namanya? Enggak membalik tapi terus gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai sistem paralel ya. Sistem diagram blok bentuknya paralel. Ya, susunannya paralel. Bagaimana mendapatkan fungsi transfer kalau misalkan komponen dalam sistem kontrol itu disusun secara paralel. Nah, fungsi transfernya dapat dihubungkan melalui penjumlahan ya. Jadi kalau tadi si seri itu adalah perkalian, kalau paralel ini penjumlahan. Jadi kalau kita mencari fungsi transfernya, di sini fungsi transfer totalnya adalah G fungsi S, di mana GI fungsi S ini adalah penjumlahan dari banyaknya komponen yang ada yang disusun secara paralel tersebut ya. Ini adalah sama dengan G1S ditambah G2S ditambah G3S dan seterusnya. Ya, ini kalau fungsinya paralel. Jadi ada fungsi seri, ada fungsi paralel, dan ada satu lagi adalah diagram blok yang tersusun secara feedback. Nah, Anda perhatikan, kalau secara feedback itu ini modelnya seperti ini, ya.
Jadi sebenarnya fungsinya modelnya hampir mirip dengan seri, tetapi dia ada di sini ada titik percabangan, ya. Nah, arahnya membalik begini arahnya. Ketemu lagi di sini. Nah, ini dihubungkan dengan summing junction di sebelah sini. Nah, ini adalah modelnya feedback. Jadi kalau feedback seperti ini, maka fungsi transfernya adalah Anda cari FFTL-nya, ya. FFTF ya. FFTF-nya kan G1. Nah, ini G1 dibagi dengan 1 ditambah atau dikurangi dengan jumlah semua komponen fungsi transfernya. Jadi fungsi transfer dari semua komponen. Jadi 1 ditambah atau dijumlah dengan G1S dikalikan dengan G2S. Kalau di sini ada G3S, ini ditambah G3S, ya, yang di bawahnya. Kalau G1S ini menyatakan FFTF-nya tadi cuma G1 ya. Kalau di sini ada 2, maka FFTF-nya adalah G1 kali G2. Ya. FFTF-nya kalau di sini, ya. Nah, untuk model bagaimana menentukan minus plusnya yang di sini. Nah, ini kalau feedbacknya ini plus, maka di sini minus ya. Kebalikannya kalau di feedbacknya ini minus, di sini adalah plus, gitu ya. Itu aturannya dari feedback. Nah, ini tadi kan sudah kita bahas cara bagaimana sih mendapatkan seperti ini. Ya, ini Anda harus tahu FFTF tadi ya, terus OLTF dan CLTF. Ya. Kalau sudah tahu FFTF tadi kita lihat lagi sih coba kalau ini FTF. Nah, ini FFTF. Ini YS per ES. YS per ES itu kalau model seperti ini, YS per ES-nya ini kan cuma GS. Ya. Kita lihat lagi. Kalau nanti ada model lagi. Kalau ini contohnya pas kebetulan FFTF-nya semua ini cuma 1. Oh, ini ada 2 nih. Nah, ini kalau mencari fungsi transfer YS per RS tanpa kita masukin substitusi seperti ini, kita bisa lihat ini gampang ya. Ini YS per RS. Tadi berapa YS per RS? Masih ingat? Mana ini? Saya mau nulis. Jadi di sini YS per RS gitu ya. Fungsi YS. Ini fungsi transfer dari input referensi. Ini kan terus ya. Karena DS-nya dianggap 0. Tapi dia di sini di FFTF-nya ini ada 2 komponen. Nah, begini ya. Modelnya seperti ini. Bisa menjelasannya di sini. Ini dianggap 0 dulu. Sehingga ini ada FFTF-nya ada 2 komponen, G1 dan G2. Jadi di sini G1, G2 gitu ya. Per ini tadi minus ya. Berarti 1 plus ini dikali ini, dikalikan semua komponen yang ada. Plus G1 dikali G2
dikali HS dikali H. Gitu ya. Nah, sekarang kalau inputnya mencari output YS berdasarkan inputnya disturban. Ya, sebentar kita lihat dulu. Ini saya hapus. Sekarang yang disturban. Kita ganti warna coba. Warnanya di mana sih? Pakai warna hijau ya. Nah, warna hijau ini adalah summing junction-nya tadi. Di sini ya. Lalu ini inputnya. Ini kalau digambarkan kan begini ya. Input ini adalah ini. Nah, FFTF-nya cuma satu ini, antara output dengan input kan FFTF ya. Nah, ini kalau kita gambarkan YS berdasarkan jadi YD gitu, kelihatan enggak ini? Sorry. Saya tulis di sini aja YD. Maksudnya ini output berdasarkan input disturban ya, per D. Ya kan, disturban sama dengan YD per D. Ini sama dengan ini FFTF ini cuma satu kan, antara ini dengan ini. Sehingga ini adalah G2 dibagi dengan gitu ya. Nah, ini tadi jadi feedbacknya ini dua ini. Sehingga di sini satu ditambah G1 G2 dikali dengan H, ininya sama. Tapi ini FFTF-nya beda. Kalau yang tadi gambarnya yang tadi ya, ini kalau yang ini. Ini saya ulang lagi. Sehingga ini mudah kita balik lagi tadi ya. Menentukan itu tadi feedback. Jadi ininya itu berdasarkan itu tadi. Ya. Dari sini ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjutkan kembali. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Saya lanjutkan tentang penyederhanaan diagram blok atau simplifikasi diagram blok. Di sini menggunakan aljabar diagram blok biasa ya. Anda bisa lihat di sini. Jadi kalau menyederhanakan maka boleh memindahkan diagram blok tersebut, tetapi hasilnya harus sama. Nggak boleh menghasilkan nilai yang berbeda ya. Artinya begini. Ini kan ada summing junction ya. Terus ini ada output. Ya, ini kalau dirubah bisa jadi ini juga bisa. Hasilnya sama. Kenapa hasilnya sama?
Karena ini Y sebentar ya. Ini kalau harus ditulis dalam bentuk matematik. Ini kan Y ya. Y di sini itu sama dengan nilai Y ini kan sama dengan R kali G. Ini kan kalau dia